Jadi doa ini diucapkan gampang, dihafal gampang, dan setiap orang bisa mengucapkan doa ini. Tapi doa dalam pengertian mengundang Allah, mengizinkan Allah hadir, menciptakan kondisi awal agar doa ini menjadi kenyataan, itu yang selama ini tidak kita lakukan ketika kita doa. Betul? Ketika kita doa saja, meminta, mengatur Allah agar Allah mengikuti segala keinginan kita, tapi kita tidak pernah mengundang Allah. Kita tidak pernah mengundang Dia ke dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia tidak akan pernah hadir manakala frekuensi kita masih bertolak belakang dengan frekuensi Dia. Jadi bagi orang yang sudah mencapai tingkat kearifan, bukan soal berapa banyak hafalan doa bagi dia, tapi kondisi untuk mewujudkan doa ini, itu yang harus dicapai oleh kita. Turun lagi ke bawah, ke ayat yang ke-190. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi ulul albab. Bagi ulul albab, pergantian siang dan malam, proses penciptaan langit dan bumi itu ada tanda. Lihat saya. Begitu lihat buku saya yang judulnya Menjadi Manusia, begitu lihat mawar merah, dia tahu kalau itu materi. Itu adalah supernova. Itu adalah potret yang dihasilkan oleh teleskop Hubble. Apa yang dipotret? Yang dipotret adalah semesta. Ternyata semesta ini awalnya adalah satu massa yang amat sangat rapat, dengan kerapatan yang amat tinggi. Kemudian terjadilah ledakan yang sangat luar biasa yang disebut dengan Big Bang. Lalu pada saat ledakan itu terjadi, otomatis materi akan meradiasikan energi. Saat itu kemudian ada yang namanya supernova, menurut orang fisika. Orang yang melihat buku saya yang gambar mawar merah itu cuma dua, yang tahu dan yang tidak tahu. Yang tahu biasa-biasa aja, walaupun dia ahli fisika, walaupun dia mendalami fisika, dia sadar, tahu rumusnya, tahu segala formulanya, bahwa sebetulnya ini adalah supernova, asal muasal kejadian semesta ini. Bagi dia fisika, materi, tidak ada tanda apa-apa bagi dia. Tapi bagi mereka yang sudah merasakan, Quran surat Ar-Rahman ayat 37, فَإِذَا سَقَطِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Kamu akan melihat mawar merah seperti kilapan minyak. Dan kamu akan melihat itu pada dirimu sendiri. Rasulullah Nabi Muhammad SAW sudah melihat 1400 tahun yang lalu, jauh sebelum ada teleskop Hubble. Orang fisika melihat supernova materi. Nabi Muhammad tidak melihat supernova yang materi, tapi dia melihat supernova yang asli, yang sejati, terjadi di dalam dirinya. Dengan menggunakan teleskop Hubble yang sejati yang ada pada dirinya, dengan menggunakan apa yang diajarkan Allah ke dalam dirinya, dengan menggunakan laku agung, dengan menggunakan laku agung itu kemudian sampai kepada itu. Kemudian Allah mengabadikan dalam Quran surat Ar-Rahman, فَإِذَا سَقَطِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Mereka-mereka yang telah menyaksikan mawar merah, nikmat Tuhan mana lagi
yang akan kau dustakan. Karena dia pernah melihatnya di dalam dirinya, begitu melihat di luar dirinya, kemudian terjadilah inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Ketika dia melihat dan mempelajari proses penciptaan langit dan bumi, dia tidak melihat af'alnya Allah. Yang dia lihat adalah wajibul wujudnya Allah. Maka serentak dia kemudian alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Serentak dia mengingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Sedemikian kentalnya ingatan itu kepada Allah, maka yang terucap dari mulutnya cuma kata-kata Rabbana ma khalaqta hada batilan. Sungguh tak ada sesuatu pun yang terjadi pada diriku yang sia-sia. Semua yang terjadi karena engkau sedang mengajarkan itu terjadi padaku. Maafkan ya Allah kalau begitu banyak peristiwa yang terjadi pada diriku, tapi berlalu begitu saja tanpa mengubah diriku menjadi lebih baik. Itu yang terjadi. Subhanallah. Jadi yang dibutuhkan sekarang adalah bukan menghafalkan doa. Saya tidak sedang mengajarkan hafalan doa ini. Kalau setelah diajarkan oleh saya kemudian doa ini hafal, itu rezekinya. Tapi jauh lebih dari itu. Ayat 192, 193, 194 akan terjadi dengan sendirinya tanpa diminta, tanpa dibacakan, kalau kita bisa mengkondisikannya agar ini terjadi. Karena doa bagi orang yang sudah mencapai tingkat kearifan bukan mengatur Allah agar mengikuti segala yang kita ucapkan, tetapi mengkondisikan diri agar Allah hadir atas undangan kita. Betapa sibuknya kita ketika kita mengundang sahabat untuk buka puasa. Sibuk? Sibuk? Apalagi yang mau datang adalah sahabat kita yang sekarang sudah jadi gubernur, sahabat kita yang sekarang sudah jadi menteri, sahabat kita yang sekarang sudah jadi apalah. Kita menghargai orang biasanya karena jabatannya. Kalau sahabat kita yang datang ya biasa-biasa, jalan kaki, ya udahlah, pepes tahu. Ini sahabat ini dicari dulu kesenangannya apa. Betul. Jika perlu dibuka akun Facebooknya atau dibuka akun Twitternya, dicari dulu sebetulnya kesenangan dia itu apa. Karena kita ingin dia hadir, dan ketika dia hadir tidak kecewa. Betul? Sebegitu sibuknya kita ketika kita mau menghadirkan dan mengundang seseorang manusia. Tetapi sedikit sekali manusia yang sibuk untuk mengkondisikan dirinya ketika dia mau mengundang Tuhan. Lalu dia duduk dan kemudian membaca Robbana, Robbana, Robbana. Sekian Robbana sudah diucapkan. Habis setelah itu selesai dan tidak pernah terjadi perubahan apa-apa. Ini sebetulnya yang perlu diwaspadai. Saya sengaja membuka rahasia tentang doa hari ini supaya kita mendapatkan pencerahan. Cukup di situ? Belum cukup. Turun dulu ke ayat yang ke-185. Ini turun terus kita. Meluncur tajam ke bawah. Sebelum itu saya akan ulangi dulu supaya konsepsi kita benar. 192, 193, 194 akan menjadi kenyataan dengan sendirinya pada siapapun. Kalau kita bisa menciptakan 191, 190. Oke, paham sampai situ? Oke. 190, 191 tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak pernah mewujudkan 185. Turun dulu ke bawah. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut.
setiap yang berjiwa harus merasakan rasanya mati. Itu baru bisa dibahas. Kalau setiap yang berjiwa pasti mati, itu sudah dibahas. Bangkong maut, lauk paeh, betul? Manusia juga sama, lahir jadi anak kecil yang lucu, jadi remaja, mulai kuliah, bikin skripsi, tesis, disertasi, jadi dokter, neangan gawe, sibuk, setelah itu berkeluh kesah, setelah itu kemudian, aduh, cara rapi abdi mah sibuk, padahal kahayang manehna. Setelah itu ngumpulkan yang akan ditinggalkan, betul nggak? Banyak. Setelah kumpul semua, pensiun. Setelah itu kemudian tua, sakit-sakitan, awat. Betul? Siklus kehidupan manusia begitu. Semua kalau lahir lucu. Pada pipinya juga pada lucu sekali. Lucu lagi kecil. Masih polos lucu. Kita juga dulu pada lucu ketika kecil. Sekarang siapa yang mau mencubit pipi kita? Apalagi sudah tua. Nggak ada lagi yang mau cubit. Waktu kecil aja banyak yang nyubit karena masih lucu. Jadi remaja cari kerja susah, ngalamar kerja dia, betul nggak? Banyak masalah, betul nggak? Udah gitu ngumpulkan yang akan ditinggalkan. Setelah ngumpul semua, tua, sakit-sakitan, mati. Siklus kehidupannya gitu-gitu saja. Jadi tidak perlu dibahas. Kalau kullu nafsin za'iqatul maut diartikan setiap yang hidup pasti mati. Apa yang mau dibahas? Faktanya begitu kok. Tapi saya mau bahas kullu nafsin za'iqatul maut adalah setiap yang berjiwa harus merasakan rasanya mati. Beda. Oke, siapa yang berjiwa? Inilah tubuh. Yang berjiwa itu tubuh. Ini lihat, tubuh yang berjiwa. Sekarang tubuh kita sedang berjiwa. Sedang berjiwa. Artinya tubuh kita sedang dihuni oleh sang jiwa. Sebelum jiwa ini lepas dari tubuh, maka tubuh yang sedang berjiwa ini harus merasakan rasanya mati. Itu yang disebut dengan mati sebelum mati. Karena hanya dengan tubuh inilah sang jiwa tahu jalan pulangnya kemana dia kalau mati.